Pak Saka mempresentasikan materi tentang metamorfosis. Guru menugaskan siswa secara berpasangan dengan mendiskusikan suatu materi dan mengadakan presentasi kelompok. Guru memberikan kuis kepada individu, guru memberikan skor lalu mengumumkan skornya dengan memberi reward. Hal yang dilakukan Pak Saka sesuai dengan model pembelajaran: A. Make a match. B. Think pair share. C. Snowball throwing. D. Numbered head together. Atau E. Teams games tournament. Yang mana ini pilihannya? Apakah pilihan yang A, B, C, D, atau pilihan E? Nah, kita lihat pembahasannya ya tentang model pembelajaran. Model pembelajaran khususnya yang make a match adalah model pembelajaran mencari sebuah pasangan tiap siswa. Tiap siswa itu mendapat sebuah kartu, bisa itu berupa soal atau bisa berupa jawaban. Lalu secepatnya mencari pasangan yang sesuai dengan kartu yang ia pegang. Suasana pembelajaran dalam model pembelajaran make match ini pastinya sangat menyenangkan ya. Lalu langkah-langkah atau sintak dari model pembelajaran make a match itu yang pertama, guru harus menyiapkan beberapa kartu yang berisi tentang konsep atau topik yang cocok untuk sesi review. Sebaliknya, satu bagian kartu soal dan bagian lainnya. Yang kedua, setiap siswa mendapatkan sebuah kartu. Yang ketiga, tiap siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dia pegang. Yang keempat, setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya. Entah itu maupun soal ataupun jawaban. Yang kelima, setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin. Yang keenam, setelah satu babak kartu dikocok lagi agar siswa mendapatkan jenis kartu yang berbeda. Nah, ini adalah model pembelajaran dan sintak model pembelajaran make a match. Selanjutnya yaitu adalah model pembelajaran think pair share. Think pair share atau TPS ya. Menurut Slavin, TGT merupakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa itu berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerjanya akademiknya sebelumnya setara seperti mereka. Nah, sintaknya yaitu yang pertama, guru harus menyajikan materi secara klasikal. Yang kedua, berikan persoalan kepada siswa dan siswa bekerja kelompok dengan cara berpasangan sebangku-bangku atau secara think pair. Terus yang ketiga, presentasi kelompok itu dalam tergolong share ya. Terus yang keempat, adanya kuis individual. Yang kelima, buat skor perkembangan tiap siswa. Yang keenam, umumkan hasil kuis dan diberikan reward. Itu adalah yang TPS atau think pair share. Terus yang selanjutnya yaitu adalah model pembelajaran snowball throwing. Nah, snowball throwing ini termasuk ke dalam salah satu tipe metode pembelajaran yang bersifat kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing ini atau yang sering dikenal dengan snowball fight merupakan pembelajaran yang diadopsi pertama kali dari game fisik di mana segumpalan salju dilemparkan dengan maksud memukul orang lain. Pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing ini guru mengajak siswa bermain dengan cara membuat bola pertanyaan dari kertas yang diremas-remas. Kemudian kertas tersebut dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain. Siswa yang mendapat satu bola maka guru memintanya untuk membaca pertanyaan di depan kelas dan memberikan jawabannya. Metode pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing ini menggabungkan antara diskusi dan permainan, sehingga dapat memotivasi siswa untuk aktif berperan serta dalam pembelajaran itu tidak merasa jenuh atau bosan. Nah, pembelajaran tipe snowball throwing ini mengharuskan siswa untuk membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan di depan kelas. Snowball throwing juga merupakan pengembangan dari metode diskusi atau merupakan bagian dari sebuah metode pembelajaran kooperatif. Hanya saja pada metode ini kegiatan belajar diatur sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih menyenangkan. Ini adalah model-model dari
pembelajaran snowball throwing. Nah, sintaknya bagaimana? Langkah-langkahnya dari metode pembelajaran kooperatif yang bertipe snowball throwing ini yang pertama, guru menyampaikan materi yang akan disajikan. Itu yang pertama. Yang kedua, guru lalu membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang sebuah materi. Yang ketiga, masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada teman-temannya. Yang keempat, kemudian masing-masing siswa ini ya, masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja siswa untuk menuliskan satu pertanyaan apa yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama kurang lebih 15 menit. Yang keenam, setelah siswa dapat satu bola, berarti dia mendapat satu pertanyaan. Diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas tersebut secara bergantian. Yang ketujuh, evaluasi. Terus yang kedelapan, diakhiri dengan sebuah penutup. Nah, ini adalah langkah-langkah metode pembelajaran kooperatif yang bertipe snowball throwing. Nah, kita kembali ke pertanyaannya, mana ini jawaban yang tepat tentang metode atau model pembelajaran yang dipresentasikan oleh Pak Saka. Berarti model yang digunakan ya, yang digunakan atau dipresentasikan oleh Pak Saka yaitu adalah pilihan yang B, think, pair, share atau TPS ya. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru menyampaikan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian membuat kelompok heterogen dan memberikan bahan ajar berupa LKS atau lembar kerja siswa. Tiap anggota bertugas membahas bagian-bagian tertentu. Selanjutnya dibentuk kelompok ahli dengan anggota dari berbagai submateri agar saling bertukar informasi. Kemudian kembali ke kelompok asal dan anggota kelompok ahli berkewajiban untuk menyampaikan materi ke anggota-anggota kelompoknya. Model pembelajaran yang dilakukan guru tersebut adalah apa? A. Role playing. B. Cooperative learning. C. Contextual learning. D. Discovery learning. Atau E. Jigsaw. Nah, pilihan yang mana ini yang tepat? Apakah pilihan yang A, atau pilihan B, C, D, atau pilihan yang E? Sebelum kita membahas sebelum kita mencari jawabannya, kita akan bahas dulu ya model-model pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Ya, yang pertama itu adanya model, kita bahas dulu yang discovery. Discovery learning yaitu adalah definisi dari discovery yaitu adalah cara yang digunakan oleh para siswa untuk memahami sebuah konsep atau pengertian serta hubungan melalui sebuah proses intuitif dengan cara melakukan observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, dan penentuan-penentuan sehingga pada akhirnya akan sampai dalam sebuah simpulan. Itu adalah yang dimaksud dengan model pembelajaran discovery learning. Sintak dari model discovery learning yang pertama yaitu adanya stimulasi atau sebuah rangsangan. Yang kedua problem statement atau identifikasi masalah. Yang ketiga data collection atau pengumpulan data. Yang keempat data processing, memproses data. Dan kelima adanya verifikasi. Yang keenam diakhiri dengan generalisasi. Nah, itu adalah langkah-langkah atau sintak dari model discovery learning. Terus yang selanjutnya yaitu adalah jigsaw. Ya, sistemnya ini jigsaw berkelompok ya, sama model pembelajaran yang bertipe kooperatif juga, terdiri dari beberapa siswa yang bertanggung jawab menguasai bagian dari materi ajar dan selanjutnya harus mengajarkan materi yang telah dikuasai tersebut kepada teman satu kelompoknya atau kelompoknya masih dalam kelompoknya ya. Kata kuncinya yaitu adalah ada kelompok bisa, ada kelompok yang biasa, dan ada kelompok yang ahli. Ya, itu adalah jigsaw. Nah, sintaknya bagaimana? Yang pertama itu adanya pengarahan informasi, bahan ajar, serta yang berkaitan dengan kompetensi. Yang kedua, buatlah kelompok secara heterogen. Yang ketiga, berikan bahan ajar bisa LKS yang terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan banyak siswa dalam kelompok tersebut. Yang keempat, tiap-tiap anggota kelompok bertugas membahas bagian tertentu kelompok bahan belajar yang sama. Yang kelima, buat kelompok ahli, di mana anggota kelompoknya itu beda-beda tentang submaterinya. Yang keenam, kembali ke kelompok asal. Yang ketujuh,
pelaksanaan tutorial pada kelompok asal boleh anggota dengan kelompok ahli. Yang kedelapan, penyimpulan dan evaluasi dan diakhiri dengan sebuah refleksi. Itu adalah pengertian dan sintak dari metode pembelajaran yang berjenis jigsaw. Selanjutnya yaitu adalah role playing. Nah, role playing ini sebuah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku atau pura-pura, bisa dikategorikan dengan acting ya, dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan. Di mana siswa itu menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasi dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-geri atau mimik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Metode bermain peran atau role playing ini dapat menimbulkan pengalaman belajar seperti kemampuan kerjasama, komunikatif, dan menginterpretasikan suatu atau sebuah kejadian. Melalui bermain peran atau role playing ini, siswa mencoba mengeksplorasi hubungan-hubungan antar manusia dengan cara memperagakan dan mengeksplorasi atau mendiskusikannya. Sehingga secara bersama-sama para siswa dapat mengeksplorasi perasaan-perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan strategi tentang pemecahan sebuah masalah. Model pembelajaran bermain peran ini menekankan pada keterlibatan emosional dan pengamatan indera ke dalam suatu situasi masalah yang secara nyata dihadapi. Murid diperlakukan sebagai subjek pembelajaran. Dan murid secara aktif melakukan praktik-praktik berbahasa, bertanya maupun menjawab bersama teman-temannya pada situasi tertentu. Nah, kita lihat sintak dari model pembelajaran role playing. Yang pertama yaitu adanya memotivasi peserta didik. Motivasi ini merupakan sebuah dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk mengadakan perubahan demi perubahan untuk mencapai tujuan tertentu. Tahap ini lebih banyak dimaksudkan untuk memotivasi peserta didik supaya tertarik pada masalah yang dibahas karena untuk tahap ini sangat penting dalam bermain peran dan paling menentukan sebuah keberhasilan. Yang pertama dari sintak model pembelajaran role playing yaitu adalah memotivasi peserta didik. Yang kedua, memilih peran. Tahap ini peserta didik dan guru mendeskripsikan berbagai watak atau sebuah karakter, apa yang mereka suka, bagaimana mereka merasakan, dan apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian peserta didik diberi kesempatan secara sukarela untuk menjadi pemeran. Mulai untuk mencapai tujuan untuk pemeran dari karakter tersebut. Yang ketiga, menyusun tahap-tahap peran. Nah, menyusun tahap-tahap peran ini yaitu adalah tahap-tahap baru. Pada tahap ini, para pemeran menyusun garis-garis besar adegan yang akan dimainkan secara benang merahnya saja. Terus yang keempat yaitu adalah menyiapkan pengamat. Menyiapkan pengamat, sebaiknya pengamat itu dipersiapkan secara matang dan terlibat dalam cerita yang akan dimainkan supaya semua peserta didik turut mengalami dan menghayati peran-peran yang dimainkan secara aktif dalam diskusinya. Yang kelima, pemeran. Pada tahap ini, para peserta didik mulai beraksi secara spontan sesuai dengan peran masing-masing. Pemeran dapat berhenti apabila peserta didik telah merasa cukup dalam aktingnya. Yang keenam, diskusi dan evaluasi. Setelah melakukan kegiatan peran, langkah berikut yaitu adalah diskusi dan evaluasi berupa analisis dan bermain peran tersebut. Para pemain diminta untuk mengemukakan perasaan-perasaan mereka tentang peran yang dimainkan. Demikian pula dengan peserta yang lain. Diskusi dimulai dengan melontarkan sebuah pertanyaan. Dan peserta didik akan segera terpancing untuk melakukan kegiatan diskusi. Dan yang ketujuh, yaitu adalah membagi pengalaman dan mengambil sebuah keputusan. Pada tahap ini, peserta didik saling mengemukakan pengalaman hidupnya dalam berhadapan dengan orang tua, guru, teman, dan lain sebagainya. Semua pengalaman peserta didik itu dapat diungkap atau muncul secara spontan dalam membagi sebuah pengalaman dan mengambil sebuah keputusan dari model pembelajaran tersebut.
Nah, kita kembali ke pertanyaannya bahwa yang tepat untuk seorang guru menyampaikan sebuah kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian membuat kelompok secara heterogen. Nah, kita sudah bahas tadi ya, memberi bahan ajar berupa LKS. Setiap anggota membahas kelompok bagian tertentu. Adanya kelompok ahli dan adanya kelompok yang tidak ahli atau kelompok biasa saja. Berarti lebih condong pada jigsaw. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan KD berikut. Nah, KD-nya yaitu adalah menghubungkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Guru memilih materi ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan juga dengan cara menjaga kesehatan reproduksi karena materi ini sangat penting untuk diajarkan kepada peserta didik atau siswa. Supaya dapat mengatasi pubertas yang dialami oleh peserta didik. Hal ini menunjukkan guru memilih materi pembelajaran berdasarkan A. Sahih, B. Signifikan, C. Utility, atau D. Learnability, dan E. Interest. Pilihan yang mana ini yang tepat? Apakah pilihan yang A, B, C, D, atau pilihan yang E? Nah, kita bahas dulu ya, sebelum kita menjawab kita bahas dulu. Yang namanya kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu adalah sahih atau valid. Nah, kata kuncinya kalau sahih valid itu adalah teruji kebenarannya dan keaktualan terbaru dengan materi, konteks materi. Materi harus terbaru. Yang kedua, tingkat kepentingan atau signifikan. Kata kuncinya yaitu adalah intensitasnya tentang kepentingan materi. Yang kedua, pentingkah materi ini diajarkan kepada siswa? Atau yang ketiga, letak kepentingan materi itu di mana? Itu signifikan. Yang ketiga, kebermanfaatan atau utility. Bermanfaat secara akademis maupun non-akademis. Yang namanya kebermanfaatan pasti menilainya tentang manfaat. Sesuai tidak yang dengan dibutuhkan dengan kehidupan yang sehari-hari. Sesuai tidak dibutuhkan dengan kehidupan sehari-hari. Tentang manfaat, keberagaman manfaat atau utility. Yang keempat yaitu adalah learnability atau layak dipelajari. Memungkinkan layak untuk dipelajari atau tidak baik dari aspek kesulitan sesuai dengan pemanfaatan belajar dan kondisi setempat. Yang kelima, menarik minat atau interest. Nah, materi ini harus menarik minat dan motivasi siswa supaya siswa itu mempelajari lebih lanjut. Nah, itu adalah kriteria-kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran. Ya. Nah, kita kembali ke soal, pilihan yang tepat berarti yang mana? Di situ terdapat kata kunci bahwa ciri-ciri khas pubertas anak laki-laki untuk menjaga kesehatan reproduksi karena materi ini sangat penting untuk diajarkan kepada siswa supaya dapat mengatasi pubertas yang dialami dengan baik. Nah, berarti mana nih yang tepat? Pilihannya berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang B, signifikan. Kenapa kok signifikan? Karena pentingkah materi ini diajarkan kepada siswa. Letak kepentingan dari materi pembelajaran yang diajarkan kepada siswa. Kita juga lihat yang namanya signifikan yaitu adalah berarti dari tingkat kepentingan. Oke, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami. Lanjut ke soal berikutnya. Simi seorang siswa kelas 5 SD. Ia termasuk anak yang selalu datang kesiangan dan pakaiannya tidak sesuai dengan peraturan. Suatu hari karena roknya terlalu pendek, ia hampir saja diculik oleh segerombolan orang jahat. Setelah kejadian tersebut, ia menjadi siswa yang lebih disiplin dan selalu menggunakan pakaian yang sesuai dengan peraturan sekolah. Hal itu menunjukkan Simi berada pada tahap perkembangan moral menurut Kohlberg pada tingkat A, prakonvensional tahap 2, B. Konvensional tahap 1, C. Konvensional tahap 2, D. Pasca konvensional tahap 1, atau E. Pasca konvensional tahap 2. Nah, kita lihat dulu ya soalnya bahwa Simi itu kelas 5 SD. Ya, dengan adanya kejadian tersebut dia melakukan perubahan dan dalam tampilan dirinya. Nah, menurut teori Kohlberg ini masuk tingkat yang mana ya? Kita juga harus tahu bahwa yang namanya teori Kohlberg itu
ada yang namanya prakonvensional, konvensional, serta pasca konvensional. Nah, kita bahas dulu ya secara tahap-tahap perkembangan moral menurut Kohlberg itu. Yang pertama, yang kita pelajari dulu yaitu adalah teori tingkat prakonvensional dulu ya. Yang namanya prakonvensional itu ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap 1, yaitu berorientasi pada kepatuhan dan hukuman anak melakukan sesuatu agar memperoleh hadiah atau reward dan tidak mendapatkan hukuman atau punishment. Yang kedua, tahap 2 yaitu adalah relativistik, hedonism. Anak tidak lagi secara mutlak tergantung aturan yang ada. Mereka mulai menyadari bahwa setiap kejadian yang bersifat relatif dan anak lebih berorientasi pada kesenangan. Ya, berarti itu menurut Kohlberg. Tapi kalau menurut Musen, orientasi moral anak itu masih bersifat individualistik, egois atau egosentris dan konkret. Itu menurut Musen. Ya, lanjut ke tingkat konvensionalnya. Kalau ini kan kita sudah membahas tentang prakonvensional, lalu ke konvensionalnya, bahwa fokusnya itu kalau konvensional itu terletak pada kebutuhan sosial atau konformitas. Nah, tahap 1, orientasinya mengenai anak yang baik. Anak itu memperlihatkan perbuatan yang dapat dinilai oleh orang lain, lebih condong ke penilaian orang lain. Yang tahap 2, mempertahankan norma-norma sosial dan otoritas dengan cara menyadari kewajiban untuk melaksanakan norma-norma yang ada dan mempertahankan pentingnya keberadaan norma tersebut. Artinya, untuk dapat hidup secara harmonis dengan kelompok sosial harus menerima peraturan yang telah disepakati bersama dengan kelompok sosial tersebut dan melaksanakannya dengan baik. Tingkat postkonvensional atau moralitas postkonvensional itu lebih mendasarkan penilaian moral pada prinsip yang benar secara inherent. Itu adalah yang konvensional. Terus selanjutnya yaitu adalah tingkat pasca konvensional atau moralitas pasca konvensional. Itu lebih mendasarkan penilaian secara prinsip yang benar secara individu atau inherent. Ada 2 tahap. Tahap pertama yaitu adalah orientasi pada perjanjian antara individu dengan lingkungan sosialnya. Pada tahap ini ada hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya. Artinya, bila seseorang lebih melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan tuntutan norma sosial, maka ia berharap akan mendapatkan perlindungan dari masyarakat. Yang kedua, tahap 2, prinsip secara universal. Pada tahap ini ada norma etik dan norma pribadi yang bersifat subjektif. Artinya, dalam hubungan antara seseorang dengan masyarakat ada unsur-unsur subjektif yang menilai apakah suatu perbuatan atau perilaku itu merupakan perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik, bermoral atau perbuatan yang tidak bermoral. Nah, di sini pada tahap ini dibutuhkan unsur etik. Ya, unsur etik atau unsur kode etik atau norma etik yang sifatnya universal sebagai sumber untuk menentukan suatu perilaku atau sebuah perilaku yang berhubungan dengan moral. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau seperti itu kita kembali ke soal bahwa tingkah laku yang digambarkan oleh Simi kelas 5 SD ini yang termasuk yang mana? Nah, berarti Simi ini kelas 5 SD ini termasuk perkembangan moral ya, tahap perkembangan moral yang menurut Kohlberg itu pada tingkat konvensional tahap 2. Pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang C. Oke, bisa dipahami ya. Baik, itulah pembahasan materi pedagogik untuk PPPK tahap 2 pada kesempatan kali ini. Maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.